Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan melanjutkan sesi yang kedua, di mana ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dari Forkopindo mengenai workshop kuliah tambang bawah tanah semester 4, di mana pada siang hari ini pemateri atau narasumber akan disampaikan oleh Bapak yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Berlian Dwi Nagara MT, di mana beliau lahir di Pekalongan tanggal 6 Juli tahun 1964. Sekarang bekerja di jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Riwayat pendidikan formal beliau yaitu Sarjana Tambang UPN Veteran Yogyakarta tahun 1991, S2 Magister Teknik Geomekanika Rekayasa Pertambangan Institut Teknologi Bandung tahun 1998, dan S3 beliau dari Ilmu Teknik Geomekanika Rekayasa Pertambangan Institut Teknologi Bandung tahun 2006. Adapun riwayat pekerjaan beliau pernah menjadi masih menjabat sebagai Wakil Dekan Akademi Fakultas Teknik Mineral UPN Veteran Yogyakarta, dan sekarang juga beliau menjabat sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dari tahun 2008 hingga sekarang. Beliau juga anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk dari tahun 2015 hingga sekarang. Beliau juga sebagai Wakil Ketua 1 WG Geoteknik Badan Pengurus Pusat Perhapi 2018 sampai sekarang, anggota pengurus BKT Pertambangan PII 2019 hingga sekarang, dan Ketua Dewan Riset Daerah DRD Kabupaten Magelang dari tahun 2019 hingga sekarang. Mungkin Bapak Ibu itu sedikit CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Bapak Dr. Insinyur Berlian Dwi Nagara MT ini akan memberikan sebuah wawasan mengenai ilmu geomekanika dalam tambang bawah tanah. Nanti pada saatnya apabila dalam presentasi beliau ada pertanyaan, mungkin bisa ditampung dan akan ditanyakan pada sesi akhir setelah beliau melaksanakan pemaparan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin langsung saja kepada Bapak Dr. Insinyur Berlian Nagara untuk memberikan materinya. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Mas Rosian. Selamat siang Ya. di Indonesia bagian Barat. Selamat sore buat teman-teman yang di bagian Timur. Pak Yance ada di bagian Timur. Ada yang selamat setengah siang, setengah sore, Pak Pur di Makassar. Siap. Ini kita dari Barat sampai ke Timur ada semua nih, lengkap saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita acaranya adalah untuk workshop, ini adalah untuk mata kuliah ya. Memang banyak tentang tambang bawah tanah. Saya mendapat bagian untuk geoteknik tambang bawah tanah. Jadi sebenarnya kalau kita bicara geoteknik itu tidak lepas dari mekanika batuan. Ya, karena ilmu dasarnya di situ. Karena bicara di batuan. Lebih banyak kepada rock mekaniknya, soil mekanik. Karena pekerjaan-pekerjaan kita banyak berhubungan dengan pada material yang alamiah. Bukan konstruksi buatan. Jadi kita batuan, material alamiah kita gali. Kita buat bukaan, kita buat lereng. Kalau teman-teman sipil adalah membuat konstruksi yang untuk buatan. Demikian juga walaupun menggali juga nanti akhirnya ada juga sipil yang berhubungan dengan alam, material alamiah, yaitu di terowongan, ya, di terowongan.
Itu ada sinergi antara sipil dengan tambang, khususnya terowongan-terowongan yang untuk jalan raya, kereta, jalan tol yang sekarang itu. Kalau terowongan di tambang bawah tanah, itu memang lebih banyak domain di teman-teman di tambang. Nah, sebenarnya mata kuliah dari geoteknik bawah tanah, tambang bawah tanah itu tidak lepas, tidak jauh-jauh amat dengan mata kuliah geoteknik pada tambang terbuka. Saya nggak ngerti, apakah di prodi masing-masing ada mata kuliah ini, geoteknik tambang bawah tanah, ada geoteknik tambang terbuka. Kalaupun ini dijadikan suatu mata kuliah sendiri juga bisa. Paling tidak untuk mata kuliah bagaimana kompetensi dari prodi masing-masing mau membawa mata kuliah ini, apakah mau dijadikan mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan. Apalagi kita sekarang sudah gencar-gencarnya MBKM, di mana mahasiswa bisa punya hak 4 atau setara 2 semester di luar, yang bentuk pembelajarannya di luar perguruan tinggi malahan, ya, bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi. Ini banyak sekali mata kuliah yang bisa diajarkan di luar. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Menarik memang di dalam kita bicara MBKM itu, bahwa itu adalah bentuk pembelajaran. Nah, sebelum saya masuk ke materi, memang saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang mekanika batuan. Artinya bahwa mekanika batuan menjadi penting di dalam prodi teknik pertambangan, karena memang domain kita adalah bermain dengan batu, ya, bermain dengan batu. Jadi apapun yang Wah, suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran Pak. Kedengaran, bagus. Tadi kok barusan kok ke-mute. Kurang kopi. Atau kebanyakan kopi. Iya. Enggak tahu nih, tahu-tahu kok mute sendiri. Iya, memang sepertinya jaringan, Pak. Iya. Oke, jadi ini ada Prof. Rido yang besok juga akan memberikan materinya. Saya juga berusaha membuat materi yang jangan sampai, ya bagaimanapun juga geoteknik tambang bawah tanah memang tidak akan lepas dari apa yang akan disampaikan oleh kalau sudah Prof. Rido saya sebut, kemudian berikutnya Mas Rido biasanya. Jadi tidak masuk ke sana gitu, karena itu nanti khusus untuk penyanggaan atau perkuatan di tambang bawah tanah akan detail diberikan oleh Mas Rido. Jadi ini memang kita bagi-bagi. Kalau ventilasi jelas jauh sekali. Kemudian Prof. Budi Sulistianto akan memberikan tentang perencanaan tambang bawah tanah. Ini juga bisa berbeda, tapi nanti juga akan mesti ada sesuatu yang saling overlapping, saling bersinggungan di situ. Karena ilmu kita sebenarnya ilmu mekanika batuan ya cuman sedikit itu, nggak banyak gitu, tidak banyak materinya. Mesti akan saling bersinggungan. Terus nanti ada mata kuliah lagi terowongan. Ya kalau yang berhubungan dengan tambang bawah tanah, ada terowongan. Kemudian ada tambang bawah tanah sudah diberikan tadi pagi. Kemudian ada lagi pengangkutan. Dulu ada peralatan tambang bawah tanah. Itu juga ada di situ. Itu juga akan banyak hal yang saling sama materinya. Overlapping. Nah, ini yang harus dibagi-bagi di dalam saat membicarakan materi kuliah ini. Nah, baik, saya akan bagi
share screen. Bisa share screen ya saya ya. Sudah kelihatan? Ya. Kelihatan Pak, Bagus. kelihatan Pak. Pak Dekan sehat Pak Dekan? Banyak dekan di sini, Mas. Ya, baik, terima kasih. Saya harus say hello dulu sama Pak Dekan. Baik, ini adalah yang akan saya berikan. Sebenarnya terus terang saja, mata kuliah Geoteknik Tambang Bawah Tanah itu di kami, di UPN Prodi Tambang UPN, Geoteknik Tambang Bawah Tanah ya, adanya geoteknik, itu pun pilihan. Jadi nanti di situ akan banyak, ada bawah tanah, ada tambang terbuka. Jadi ini pilih geoteknik saja, ya geoteknik. Jadi kalau spesial tambang bawah tanah tidak ada. Ini menjadi menarik memang ya, menjadi menarik karena ternyata selama-lama juga mau tidak mau kita akan lari ke bawah tanah. Walaupun ada beberapa tambang yang dari tambang bawah tanah berubah ke tambang terbuka. Ada beberapa tambang seperti itu. Dulunya awalnya tambang terbuka, kemudian tambang bawah tanah, terus balik lagi ke tambang terbuka. Walaupun kita tahu itu juga sesuatu yang tidak mudah karena di bawahnya sudah dibolong-bolongi, atasnya mau diambil. Ada seperti itu. Bentar. Nggak bisa. Nah, ini saya membuat materi, saya otak-atik yang tetap tidak bisa lepas dari mekanika batuan ya, karena ini sebagai dasar ilmu geoteknik kita. Jadi saya buat ada 6 kelompok yang saya nilai ini ada kaitannya kuat dengan geoteknik, khususnya tambang bawah tanah, yaitu dasar-dasar geoteknik tambang bawah tanah, di mana di dalamnya kita tidak bisa lepas dari mekanika batuan, faktor-faktor geologi, dan penyelidikan geoteknik. Kemudian klasifikasi massa batuan. Ini mau nggak mau tetap akan ikut terus klasifikasi massa batuan manakala kita membicarakan tentang tambang bawah tanah. Apapun topiknya. Besok tentang penyanggaan juga akan berhubungan dengan klasifikasi massa batuan. Ini karena ini menjadi dasar kita masuk ke dalam tambang bawah tanah. Bagaimana pengertian, bagaimana sejarah klasifikasinya. Kemudian, nah ini yang mulai saya mengerucut kekuatan massa batuan. Jadi ada kekuatan massa batuan karena kita tahu kekuatan batuan ada di intact rock, ada massa batuan. Nah karena ini bicara tentang tambang bawah tanah, saya lebih masuk ke dalam massa batuannya. Jadi bagaimana konsep dasar, penentuan kekuatan massa batuannya, persamaan empiris kekuatan massa batuan. Nah, selanjutnya setelah massa batuan itu kita tahu kekuatannya yang secara ultimate, yang seketika, kita belajar tentang kekuatan jangka panjangnya massa batuan. Nah, ini yang memang terus terang ini spesialisasi topik disertasi saya, bagaimana menentukan kekuatan jangka panjang massa batuan. Ya, jadi ini ada definisi dan konsep. Kemudian, nah tidak lepas kalau bicara tentang geoteknik, ya kita bicara tentang kestabilan. Jadi ada kestabilan lubang bukaan. Jadi nanti bagaimana kriterianya, analisis numerik, analisis kinematika. Dan yang terakhir, baik tambang terbuka, baik tambang bawah tanah, satu hal yang patut dan wajib ada sekarang adalah monitoring. Di mana Kepmen 1827 sudah mewajibkan hal itu. Jadi tidak hanya khususnya untuk tambang terbuka lebih ketat lagi untuk monitoring itu, bahkan alatnya apa yang digunakan, bagaimana menentukan kriteria perpindahannya, keamanannya bagaimana, kemudian bagaimana pengolahan datanya, analisisnya itu sudah ditentukan.
Di 1827 untuk tambang bawah tanah memang masih belum seketat di tambang terbuka. Yang saya ingat paling tidak FK untuk fixed facility adalah 2, untuk yang bukan non fixed facility 1,5. Kalau salah tolong dikoreksi. Nah, pemantauan ini terus kita lari ke latar belakang dan tujuan, metode pemantauan, dan tantangan pemantauan tambang bawah tanah. Nah, ini sebenarnya saya tidak akan membicarakan ini secara detail ya. Saya hanya akan memberikan, kita di sini adalah sharing atau apa-apa saja yang bisa diberikan nantinya. Karena ini kan pesertanya adalah dosen-dosen, ya, dosen-dosen di mana yang sudah paling tidak sudah kalau dosen S1 kan dosen sekarang kan minimal S2 ya. Jadi sudah paham semua. Saya tidak akan memberikan detailnya, saya hanya memberikan ini loh konsep ini, konsep ini, konsep ini. Jadi bukan memberi kuliah di dalam hal ini. Perlu dipahami lagi bahwa di sini kita bukan kuliah, bukan dalam rangka untuk memahami suatu pemahaman lagi, karena ini kita udah lulus kuliahnya. Hanya nanti kalau mau diskusi silahkan jika ada pemahaman yang berbeda, mumpung ada Prof. Ridho di sini. Jadi ada Mas Ridho, jadi nanti bisa ikut membantu menjelaskan. Nah, kita lihat dasar-dasar geoteknik tambang bawah tanah. Pertama ini kan kita tahu tambang bawah tanah, kita sudah tahu semuanya. Biji atau batu bara dekat dengan permukaan ditambang dengan tambang terbuka. Lapisan penutup atau batuan samping dipisahkan pada kegiatan pemuatan, diangkut ke waste dump. Biji atau batu bara terletak lebih dalam ditambang dengan bawah tanah. Nah, ini nanti kalau mau memberikan ini diberikan pemahaman-pemahaman yang lebih detail lagi. Apa itu tambang bawah tanah? Karena ini kita akan masuk ke dalam biotekniknya. Walaupun kuliah tambang bawah tanah juga diberikan di mata kuliah yang lain. Tapi sebagai pengantar bahwa kita akan masuk di mana kita ceritakan juga ada bukaan-bukaan di dalam, ada RAM, ya, kemudian ada SAF, ada edit, nanti mungkin ada crosscut. Inilah bukaan-bukaan di dalam tambang bawah tanah yang memerlukan analisis atau kajian geoteknik. Sebelum dibuka, selama dibuka, dan setelah dibuka, itu tetap tidak bisa lepas dari orang geoteknik. Nah, ini yang harus ditekankan di situ. Jadi bukan menjelaskan tentang tambang bawah tanahnya. Ya, kita menjelaskan bagaimana aspek-aspek geoteknik yang diperlukan atau berpengaruh di dalam bukaan-bukaan di tambang bawah tanah. Nah, di situ. Ya, karena geoteknik itu wajib di Permenkop 1827 itu sejak eksplorasi harus sudah ada itu geoteknik, data geoteknik. Bahkan sampai main closure pun geoteknik juga tetap harus di paling tidak monitoring harus ada. Baik itu, kemudian ini juga kita nanti ceritakan lagi bagaimana pemilihan metode penambangan. Ini udah tadi pagi Pak, siapa tadi pagi? Belum hafal. Pak Marwan Asop, Pak. Pak Marwan Asop, iya. Pak Marwan tadi pagi sudah bicara tentang metode tambang bawah tanah. Dia bagaimana bentuk, ukuran, kekuatan, terus targetnya, ya, adalah mulai biji optimum, pertimbangan teknis, ekonomis, dan keamanan operasional. Mas, moderator, saya dapat jatah berapa menit bicara? Sampai jam 3 4 sore, jam. Pak. Sampai jam 3 sore, Pak. Waktu Indonesia Barat. Saya kira 4 jam. Gak apa-apa, nanti kalaupun belum selesai, misalnya perlu sudah cukup, karena ini kan menyamakan persepsi aja nih, menyamakan kesamaan materi, bahwa di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti pasal 28 atau berapa itu, bahwa capaian pembelajaran suatu mata kuliah salah satunya ditentukan oleh asosiasi prodi. Nah, disinilah kita nanti kalau kita sudah sama
sama persepsi, sama materi yang akan dibuat tentang misalnya ada mata kuliah geoteknik tambang bawah tanah, capaian pembelajaran untuk geoteknik tambang bawah tanah itu apa saja itu, soft skill-nya, hard skill-nya. Nah ini di sini kita dalam rangka untuk itu minimal, silahkan nanti kalau mau dikembangkan masing-masing. Nah, ini juga masih bicara tentang tambang bawah tanah. Ya, kita bercerita tentang infrastruktur yang dibutuhkan tergantung pada tata letak dan lain-lain. Ini masih sama dengan tadi. Jadi kita bicara tambang bawah tanah, ya katakan satu pertemuan saja udah cukup lah. Digabung dengan pertemuan awal. Pertemuan pertama digabung tentang tambang bawah tanah. Cerita sebagai pintu masuk untuk masuk ke geotekniknya. Nah, baru nanti setelah itu kita masuk ke mekanika batuan. Udah mulai mengerucut ini tentang geotekniknya. Kalau tadi kita secara umum tentang tambang bawah tanah, terus mekanika batuan. Kita jelaskan itu menurut Talobre, ini sebuah teknis dan sains untuk mempelajari perilaku batuan di tempat asalnya untuk dapat mengendalikan pekerjaan-pekerjaan yang dibuat pada batuan tersebut. Ini gabungan teori, pengalaman, pekerjaan atau pengujian di lab, dan pengujian in situ. Ini Talobre. Kemudian codes, ilmu yang mempelajari efek dari gaya atau tekanan pada sebuah benda. Dan ini adalah batuan. Analisis beban atau gaya yang dikenakan pada batuan, analisis dampak dalam, atau tegangan, stres, strain, regangan, energi yang disimpan. Kemudian ada juga analisis akibat dampak dalam tersebut, ada rekahan, ada deformasi batuan. Ya, kemudian bagaimana menurut US National Committee on Rock Mechanics ini? Ilmu pengetahuan yang mempelajari behavior batuan baik secara teoritis maupun terapan, merupakan cabang dari ilmu mekanika yang berkenaan dengan sikap atau perilaku batuan terhadap medan gaya pada lingkungannya. Terus menurut Budafari, ilmu yang mempelajari mekanika perpindahan padatan untuk menentukan distribusi gaya-gaya dalam dan deformasi akibat gaya luar pada suatu benda padat. Hudson, Harrison, ilmu yang mempelajari reaksi batuan yang apabila padanya dikenai suatu gangguan. Sehingga kita bisa mulai mengerucut secara umum, mekanika batuan itu ada ilmu yang mempelajari sifat dan perilaku batuan bila terhadapnya dikenakan gaya atau tekanan. Nah, ini paling tidak memberikan gambaran kepada mahasiswa mekanika batuan itu menurut A, B, C, D itu ternyata semua itu sama gitu. Terus kita rekap, kita sarikan sebenarnya ilmu mekanika batuan itu apa. Jadi enak gitu. Jadi mahasiswanya juga oh ya, jadi wawasannya mahasiswa juga kita minta untuk lihat sendiri buku-bukunya. Ini menurut ini ya. Jadi kita lihat biar mereka juga tertarik gitu. Nah, kemudian mekanika batuan yaitu ini sama yang tadi. Jadi efek gaya ini adalah perubahan atau adanya perubahan itu bisa bentuk, bisa volume, ada tentang perpindahan, kecepatan dan percepatan. Nah, kemudian cirinya apa? Ciri mekanika batuan. Dalam ukuran besar, solid dan massa batuan yang kuat atau keras, maka batuan dianggap kontinu. Untuk kondisi tertentu, karena keadaan alamiah dan lingkungan geologi, mekanika batuan adalah mekanika diskontinu atau mekanika struktur batuan. Secara mekanika, batuan adalah sistem multiple body. Analisis mekanika tanah, ini saya masih antara ya dan tidak, dilakukan pada bidang, kalau mekanika batuan, bidang dan ruang. Jadi ada tensor di sini, tidak hanya vektor saja. Karena kita tahu, oh, ada tensor, ada vektor. Tapi ini saya masih belum valid dengan pernyataan ini. Teori yang dipakai adalah elastisitas, plastisitas, sistem struktur batuan secara empiris atau eksperimen. Nah, apa ini persoalan-persoalan dalam mekanika batuan? Ternyata banyak. Nah, ini yang dibuat agar kita teman-teman dan mahasiswa biar menarik. Apa sih sebenarnya kita belajar mekanika batuan untuk menyelesaikan masalah apa gitu. Kalau saya di S2 sih enak, mahasiswanya sedikit, paling hanya 10, 15, saya bawakan 1 pitcher kopi, saya suruh minum kopi aja dulu biar nggak pada ngantuk,
Sudah, terus baru diterangkan. Kalau S1 nggak sanggup saya. Kalau S1 banyak mahasiswanya. Dan di UPN itu mekanika batuan bisa 6 kelas. Satu kelas bisa 25, 35. 30 kelas. Boros nanti. Nah, apa persoalan dalam mekanika batuan? Ini kita coba lihat satu persatu bagaimana reaksi batuan ketika diambil untuk digunakan. Berapa dan bagaimana besarnya daya dukung dari batuan di permukaan dan berbagai kedalaman untuk menerima berbagai beban. Bagaimana kekuatan geser batuan, bagaimana sikap batuan di bawah beban dinamis, bagaimana nilai modulus elastisitas dan Poisson rasio dari batuan, bagaimana pengaruh bidang lemah terhadap kekuatan, metode pengujian lab apa saja yang paling mendekati kenyataan di lapangan, bagaimana memperhitungkan kekar dan sesar dalam perencanaan pekerjaan di dalam batuan, bagaimana menanggulangi deformasi yang diakibatkan oleh beban konstan, bagaimana korelasi hasil pengujian in situ dan laboratorium, bagaimana mekanisme keruntuhan batuan, dapatkah keadaan batuan dihitung secara tepat atau bahkan dapat diukur, apakah supporting pada sebuah bukaan bawah tanah sudah aman, bagaimana terhadap bukaan yang lain, bagaimana klasifikasi massa batuan dan rekomendasi penyangganya, bagaimana mengatasi masalah air di dalam struktur bawah tanah, apakah displacement massa batuan dapat mempengaruhi kestabilan lubang bukaan, berapa kekuatan jangka panjang massa batuan, bagaimana perilaku massa batuan setelah digali, berapa kekuatan pilar yang ditinggalkan dan berfungsi sebagai penyangga, dan lain-lain. Banyak sekali sebenarnya yang akan dapat dimanfaatkan. Artinya mekanika batuan itu banyak sekali manfaatnya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi diberikan gambaran mahasiswa itu masalah apa atau yang di. Jadi mekanika batuan atau geoteknik ini tidak hanya sekedar kita melakukan uji UCS, uji kuat geser batuan, uji sifat fisik, tidak, tapi diberikan gambaran bagaimana manfaat dan luasnya mekanika batuan ini atau geoteknik bawah tanah ini terhadap penyelesaian masalah-masalah yang ada di dalam batuan. Itu ya. Kemudian aplikasi geoteknik ada di teknik sipil, ada di pertambangan. Ini gambaran anak kecil. Gambaran anak kecil, ada kuari, jalan, bendung, ini kuari ditambang, jalan, bendungan ini untuk di sipil. Ada terowongan, ada tambang dalam, ini teman-teman ditambang, tambang dangkal ini tambang. Terowongan ini bisa terowongan kereta api, terowongan untuk ke Mekah, ke Ka'bah itu juga ada di situ, terowongan Mina, terowongan yang mau lempar Jumarot juga ada terowongan itu, terowongan jalan tol. Nah ini juga ini menjadi menarik karena disinilah teman-teman dari sipil dan tambang akan bersinergi di sini. Nah, kemudian ini kita juga sama, kondisi alamiah batuan, ada hidrogen, diskontinu, dan anisotrop. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, ini ketidakmantapan terowongan menurut Hook and Brown, ini perlu kita jelaskan. Ini karena disebabkan oleh struktur geologi yang tidak mendukung, perubahan besar tegangan yang berlebihan, pelapukan, tekanan, dan debit air yang tanah yang besar. Inilah yang menyebabkan adanya ketidakmantapan terowongan menurut Hook and Brown. Ya, ini saya dipesenin sekali oleh Pak Made bahwa ini harus dipahami betul bahwa terowongan itu tidak mantap karena apa gitu. Nah, setelah selesai kemudian kita bicara tentang distribusi tegangan di sekitar terowongan. Kita mengulang sedikit saja, artinya ini sebenarnya larinya bukan untuk menjelaskan lagi apa itu distribusi tegangan, karena ini di mekanika batuan sudah dijelaskan secara detail, mungkin dua kali pertemuan. Kita di sini hanya secara simpel dan cepat saja menjelaskan goal akhirnya apa nanti kita lihat. Tegangan gravitasi terjadi pada berat beban tanah atau batuan yang berada di atas. Tegangan tektonik, ini tegangan awal ya, tegangan awal itu ada tegangan gravitasi, tegangan tektonik, dan tegangan sisa. Ya kan sudah sama-sama tahu ini tegangan awalnya ini ya, sigma 0 ini. Apakah dari gravitasi, dari tektonik, dan dari tegangan sisa. Terus distribusi tegangan. Nah, kalau ini oke lah, kita sama-sama tahu ini klasik, gambar klasik. Kalau kita SD dulu
menggambar itu selalu ada dua gunung, ada matahari di tengahnya, kemudian ada jalan yang di tengah-tengah, kemudian ada sawah. Itu gambar klasik. Semua orang pasti pernah menggambar itu. Nah, kalau kita bicara tentang mekanika batuan, gambar klasiknya adalah seperti ini. Jadi di mana ada redistribusi tegangan. Ya, redistribusi tegangan kalau massa batuan ini digali yang awalnya lurus, kemudian ada redistribusi tegangan. Nah, di sini ada distress zone di sini. Ya. Jadi sebelum pengembalian, massa batuan berada dalam kondisi setimbang. Sesudah digali, setimbangan ini menjadi terganggu dan terjadi redistribusi tegangan. Nah, ini secara cepat saya juga tidak akan menjelaskan lagi keadaan paling ideal dan sederhana bagaimana kita menghitung perhitungan distribusi tegangan di sekitar terowongan. Saya hanya intinya nanti akan menjelaskan sampai akhirnya ada far field domain dan near field domain. Nah, ini sebenarnya di sini nih. Goal-nya adalah ini ada case, ini kalau dimodelkan bagaimana ada dua terowongan, bagaimana tegangan awalnya yang terganggu, di mana ini sudah mulai terganggu pada jarak berapa, ini sudah kembali ke tegangan mula-mulanya lagi. Sigma satunya sudah kembali seperti tegangan awal lagi. Di sini masih ruwet. Ini juga sama, masih dalam, ini ada sigma X-nya, SX-nya, tadi SX, ini SXX ya. Terus ada XY-nya, Y, sigma Y-nya seperti apa kondisinya, tegangannya. Terus, nah, goal-nya adalah di sini. Bagaimana kita akan menjelaskan bahwa pada radius bukaan lebih dari 5R inilah ada suatu lubang yang berceceran. Jika jaraknya lebih dari 5R, maka disitulah tidak ada saling tidak berpengaruh. Artinya, kalau ini kurang dari 5R, maka distribusi tegangan satu akan mempengaruhi distribusi tegangan pada terowongan yang lainnya. Nah, ini sesuatu yang tidak mungkin juga di lapangan. Misalnya, oh tidak, ini harus lebih dari 5R. Kalau kita mau membuat terowongan, nggak boleh dekat. Ya nggak bisa juga seperti itu. Artinya kita paham bahwa kalau terowongan itu jaraknya dekat, kurang dari 5R, ini secara gampangannya saja, kita harus waspada bahwa akan ada distribusi tegangan yang saling mengganggu di situ. Akan ada konsentrasi stres yang besar terhadap pilar yang ada di sekitarnya. Jadi kita harus sudah mengantisipasi dulu apa yang akan kita lakukan. Bukan berarti terus menyampaikan nggak boleh ini kalau kurang dari 5R. Tidak. Ya, jadi kita harus lebih dari 5R itu tidak. Tapi kita harus bisa mengantisipasi jika dua terowongan yang jaraknya kurang dari 5R, apa yang akan terjadi. Kemudian apa yang kita lakukan? Antisipasi apa yang kita perbuat agar yang akan terjadi tersebut tidak terjadi. Ya. Nah, di situ goalnya sebenarnya distribusi tegangan di sekitar terowongan itu. Nah, setelah ini tadi kondisi ideal kan, yang tidak ideal itu ya tegangan awal itu tidak hidrostatik. Batuan tidak isotrop. Perilaku batuannya plastik sempurna. Bentuk terowongannya tidak bulat. Jadi kenyataannya ya memang di lapangan tidak ideal, ya. Tidak ideal semuanya itu pendekatan. Karena pendekatan kita kan pada awalnya pendekatannya pasti dari discontinue menjadi continue. Heterogen menjadi homogen, kemudian anisotrop menjadi isotrop. Nah, seperti itu. Nah, itu pendekatan-pendekatan awal yang ideal. Terus lubang bukaannya lingkaran. Lingkaran berada di paling tidak di bawah permukaan lebih dari 20 R dari permukaan tanah. Terus arahnya horizontal. Nah, itu adalah idealisasi dari suatu perhitungan-perhitungan yang untuk menyederhanakan masalah terlebih dahulu. Tapi dengan adanya numerik, ya itu bisa diatasi gitu sekarang itu ya. Dengan adanya simulasi numerik, masalah-masalah matematiknya sudah lebih mudah. Artinya sebenarnya sama, perhitungannya masih rumit juga,
tapi bukan kita yang menghitung. Kita hanya memberikan formulanya saja, yang mengiterasi, menghitung berulang-ulang itu ya bukan kita. Nah, ini aplikasi mekanika batuan ya. Mekanika batuan aplikasinya bisa dulu ini mimpi dulu ini, nggak tahu sekarang mau jadi. Dulunya ada yang dari Jawa ke Sumatera mau buat terowongan, kemudian terus mau dibuat jembatan, nanti balik lagi sekarang mau buat terowongan lagi. Ya ini mimpi yang nggak tahu nanti akhirnya jadinya apa. Ya sekarang jalan tolnya juga sudah ada semua, jadi tinggal menunggu saja yang menghubungkan Jawa ke Sumatera, nanti Sumatera ke Kalimantan atau Jawa ke Kalimantan, itu jadi semua ada terhubung. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, terus apa faktor geologi yang berpengaruh terhadap geoteknik bawah tanah? Faktor geologi ya ada stratigrafi, geologi struktur, ada pelapukan, hidrogeologi, tektonik dan lain-lain. Ini dijelaskan, menjelaskan apa, walaupun ada geologi dasar ya, tapi kita jelaskan yang berkaitan nanti berdampak terhadap mekanika batuan atau geoteknik. Jelaskan, disinggung sedikit-sedikit di sini. Ya, ini faktor-faktor geologi. Kemudian apa penyelidikan geoteknik? Nah, ini kita sudah mulai mengerucut ini penyelidikan. Ini apa saja, ada beberapa fase ya. Ada fase perencanaan, fase preliminary atau fase FS, terus ada fase desain. Ya. Ini penyelidikannya. Jadi ada 3 fase. Ini yang perlu kita jelaskan ke mahasiswa. Nah, ini contoh-contoh. Nah, tujuannya apa pendidikan tadi? Ya, ini yang penting adalah memperoleh data kuantitatif, kondisi geologi, hidrogeologi, sifat fisik, dan mekanik. Kemudian mengetahui karakteristik massa batuan atau tanah, menyusun urutan stratigrafi batuan, atap, dan lantai untuk kajian stabilitas. Kemudian mengembangkan rancangan atau jalan masuk atau pilar atau bukaan berdasarkan kondisi geoteknik dari strata atau kedalaman overburden. Ini tujuannya. Nah, data sebagai dasar analisisnya apa? Kita perlu yang pasti ada geometri lubang bukaan, ada orientasi, ada dimensi, tinggi, lebar. Lubang bukaan itu jurus dan kemiringan. Dimensi, tinggi, lebar, bentuk, ya, bentuk. Kemudian ada struktur batuannya, di sini ada kekar, bidang berlapisan, terus sifat fisik dan mekanik, ya ada density, porositas geser dalam, ada tegangan in situ, banyak parameter-parameter yang analisis. Sebenarnya semua ini tidak langsung. Terus pendidikan lapangan, ini pengukuran untuk mendapatkan data geometri atau bukaan tambang, geometri bukaan tambang. Terus penyelidikan geofisika untuk mendapatkan data litologi, pemburuan inti untuk pembuatan terowongan atau edit untuk mendapatkan data litologi, struktur batuan, dan sampel. Isometer untuk mengetahui tinggi muka air tanah. In situ test untuk mendapatkan data tegangan dan sifat fisik mekanik batuan. Misalnya ada pakai blok shear, UCS, triaxial, penjek. Ini semuanya yang in situ. Pendidikan di lapangan yang dapat dilakukan. Bukan berarti harus dilakukan, dapat dilakukan, karena banyak keterbatasan, banyak masalah, artinya banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, effort yang kita tergantung kebutuhan, ya tergantung kebutuhan data tersebut. Apakah effort kita untuk melakukan pengujian di lapangan, penyelidikan di lapangan ini sesuai dengan hasil yang akan kita pakai? Nah, ini harus masuk ke pertimbangan. Nah, terus ada laboratorium, ini ada sifat fisik, ultrasonik, UCS, triaxial, ini udah kita tahu semuanya sampai ke UCS, triaxial, geser, tarik, dan lain. Nah, kemudian ada macam-macam jenis uji, parameternya apa yang kita dapat, dan apa kegunaan tersebut. Ya, ini pendidikan di laboratorium. Nah, in situ di masa batuan, ini dilakukan uji in situ untuk menentukan sifat mekanik batuan lebih menguntungkan dibandingkan dengan uji laboratorium. Uji in situ itu karena menyangkut volume batuan yang besar sehingga hasilnya lebih representatif dan lebih menggambarkan kondisi massa batuan yang sebenarnya.
Tapi bukan berarti uji lab itu tidak dapat digunakan, tetap itu dapat digunakan. Biasanya kita juga ada pendekatan empiris lainnya yang membuat bagaimana hasil uji lab itu bisa kita pakai untuk input model. Ada metode-metode itu. Karena ya kita sadari bukan sesuatu yang mudah untuk melakukan pengujian in situ ya di lapangan. Saya sendiri pernah kehilangan Goodman check di lapangan. Itu yang harganya 800 juta lebih yang membuat saya sampai tidak bisa tidur. Kemudian uji in situ stres. Untuk mengetahui keadaan tegangan di dalam masa batuan. In situ stres penting ya, kita tahu. Kita harus tahu karena kadang kita melakukan pendekatan tegangan awal itu sangat sederhana sekali ya, log GH gitu aja ya, itu nggak salah, tapi perlu kita dekati dengan pendekatan lainnya. Kalau ada in situ stress, uji in situ stress dan kita mendapatkan tegangan awal, nah ini memang akan bisa kita pakai. Ya ini penting karena banyak sekali ya lokasi-lokasi tambang bawah tanah yang belum mendapatkan data in situ stresnya itu seperti apa, tegangan awalnya itu seperti apa, yang berlaku medan tegangan di dalam yang berpengaruh di tambang bawah tanah itu sebenarnya besar dan arahnya itu seberapa. Nah, jadi ini untuk menentukan parameter penting mengetahui perilaku masa batuan di tempat asalnya. Teori itu hanya memperkirakan besaran intensitas tegangan saja gitu. Jadi ini akan mengetahui tegangan di dalam masa batuan, besar dan arah, besar dan arah. Ini sangat penting sekali data ini. Oke, kemudian lanjutnya adalah klasifikasi. Tadi kita bicara tentang umum, terus klasifikasi masa batuan. Saya tidak akan banyak bicara, tidak akan banyak menjelaskan, karena ini kita sudah tahu bahwa apa sih itu klasifikasi ini, ya karena unik, kompleks, dan dengan perbedaan tipe dan sifat yang sangat variatif. Dalam rekayasa, sebagian besar data masukan juga harus terukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Metode pendekatan rancangan saat ini semakin computerized. Sistem klasifikasi masa batuan adalah bagian utama dari metode pendekatan empirik kuantitatif dalam rancangan konstruksi dan stabilitas terowongan. Ini metode bagian utama. Jadi ini selalu akan ke bawah terus klasifikasi masa batuan. Kita hanya modal penggaris, kasarannya ya sama kompas geologi, sudah bisa mendapatkan kohesi, sudah bisa mendapatkan sudut geser dalam masa batuan. Luar biasa ini pendekatan ini ya. Nah, ini banyak ya. Banyak ini sistem klasifikasi itu banyak, ada 11 sistem, 18 eksistensinya, jadi macam-macam ya, sampai dari 46 itu sudah ada Tersagi, Laufer, Patcher, Deer, Wickham, Dinowaski, Barton, Palmstrong, ya, RMI, dan ini masih berlanjut ini sebenarnya ya. Ini masih berlanjut sih, karena klasifikasi masa batuan ini akan selalu diupdate, semakin mengerucut atau semakin spesifik untuk lokasi-lokasi tertentu. Dulu saya, Pak Rito, sama Pak Irwandi, sama Pak Ganda itu membuat Cibaliung Rock Mass klasifikasi. Jadi khusus yang berlaku di Cibaliung Rock Mass klasifikasi di situ. Jadi ya sah-sah saja kita membuat itu, hanya untuk kepentingan lokal, untuk kepentingan di daerah tertentu. Karena kondisi masa batuannya kan spesifik. Nah, kita buat. Kemudian kekuatan masa batuan. Nah, ini sudah mulai mengerucut ini, kekuatan masa batuan. Konsep dasarnya masa batuan pada dasarnya adalah batuan utuh atau intact rock yang dipisahkan satu dan lainnya oleh diskontinuitas dengan perilaku yang berbeda. Batuan utuh adalah contoh batuan yang diantaranya dapat diperoleh dari pemburuan inti dalam bentuk inti core dan tidak mempunyai rekahan yang signifikan dapat mengurangi kekuatan batuan. Menurut Hudson, sifat-sifat masa batuan tidak hanya tergantung pada sifat masa batuan utuh dan diskontinuitas secara terpisah, tetapi juga pada kombinasi kedua faktor tersebut secara bersamaan. Artinya ada masa batuan utuh, ada struktur, ada discontinuity. Nah, ini tidak bisa dipisah. Kekuatan sendiri, discontinuity sendiri. Tidak. Kalau kita bicara
batuan, konsep kekuatan batuan, kekuatan massa batuan, ya ini bagaimana kekuatan batuan itu, bagaimana ada struktur. Jadi ini gabungan. Ya, kalau kita bicara kekuatan massa batuan, bukan kekuatan batuan utuh. Karena pada prinsipnya massa batuan itu adalah batuan utuh dengan diskontinuitas. Nah, kemantapan suatu bukaan bawah tanah tidak hanya tergantung pada kondisi struktur geologi, namun juga tergantung pada hubungan antara tegangan dan kekuatan di dalam massa batuan. Bukaan yang dekat dengan permukaan, pengaruh yang paling kuat adalah struktur dan derajat pelapukan, sedangkan batuan yang jauh dari permukaan ini banyak dipengaruhi oleh reaksi massa batuan terhadap kondisi tegangan yang terganggu di sekitar bukaan. Nah, ada pendekatan kekuatan metode Hubron, ya, ada Hubron di mana ada mengusulkan metode untuk mendapatkan estimasi kekuatan massa batuan terkekarkan. Massa batuan, kita bicara kekuatan massa batuan, ya. Berdasarkan pada penilaian ikatan antar struktur pada massa batuan dan kondisi permukaan struktur geologi yang dikenal dengan original Hubron kriteria. Kriteria ini dimulai dari kekuatan batuan utuh. Jadi batuan utuh dulu, intact rock, dan kemudian diperkenalkan faktor-faktor untuk mengurangi kekuatan tersebut berdasarkan pada karakteristik discontinue di dalam massa batuan. Semakin banyak discontinuity-nya secara normatif, bahwa kekuatan massa batuan itu akan semakin berkurang. Ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu konsep ini dikembangkan terus oleh Hooke, dimasukkanlah GSI ya yang memberikan estimasi pengurakan kekuatan batuan karena perbedaan kondisi geologi. Kriteria ini kemudian dikenal sebagai generalized Hubron kriteria. Nah, ini contoh rumusnya ya. Ini kalau kita melihat adalah pakai namanya rock lab ya. Kalau di Hooke corner itu ada rock lab. Rock lab-nya ini bagaimana mencari atau menghitung kekuatan massa batuan dari kekuatan intact rock, batuan utuh. Gitu. Kemudian empiris, ada banyak sebenarnya ya pendekatan empiris untuk estimasi kekuatan massa batuan. Banyak peneliti-peneliti ini yang bagaimana merubah dari sigma C intact rock menjadi sigma C massa batuan. Ada Hooke and Brown, Yudbir, Binowaski, Ramaramurti, Kalamaris, Hooke, Shore, Aidan, statistik. Ini rata-rata di sini ada RMR-nya. Ya, di sini ada pendekatan dengan menggunakan RMR. Nah, inilah RMR ini kan klasifikasi massa batuan. Bagaimana dia mengurangi kekuatan dari CI ini, sigma C intact rock menjadi sigma C massa batuan, rock mass. Jadi ini dipengaruhi oleh RMR. Begitu RMR masuk ya sudah. Gimana kita sama-sama tahu RMR ini adalah angka yang didapatkan dari perhitungan-perhitungan dari massa batuan. Ya. Kemudian ini yang tadi sigma CI SA, kemudian banyak ini yang sudah kita dapatkan. Ya. Baik. Kemudian bagaimana kekuatan jangka panjangnya? Nah, kita sudah dapat nih kekuatan massa batuannya sudah dapat. Yang seketika tadi. Terus kekuatan jangka panjangnya bagaimana? Nah, konsepnya kekuatan bergantung waktu atau kekuatan jangka panjang didefinisikan sebagai tegangan maksimum yang dapat ditahan batuan tanpa terjadi runtuhan pada skala waktu yang ditentukan. Kemudian kalau menurut Vialov, kekuatan jangka panjang adalah ketahanan suatu material untuk tidak runtuh terhadap beban yang diberikan dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini sudah time dependent. Jadi sudah mulai ada pengaruh waktu di sini. Kalau yang tadi, yang kekuatan massa batuan tadi, kita masih belum bicara tentang waktunya. Konsep waktu belum masuk. Sekarang tambah satu parameter lagi adalah waktu. Sehingga menjadi kekuatan jangka panjang massa batuan. Kurva kekuatan jangka panjang didapatkan dengan memplot tegangan runtuh terhadap waktu runtuh yang dibutuhkan dari beberapa pengujian dengan variasi beban konstan tertentu 40-90. Ini hanya salah satu metode saja untuk menentukan kekuatan jangka panjang massa batuan. Metode yang lainnya banyak. Ya, masing-masing variasi beban konstan diberikan sampai contoh mengalami runtuhan, lamanya waktu sampai terjadi runtuhan dicatat.
Nah, ini kurvanya seperti ini ya. Jadi kita dapatkan waktu, kalau sigma C itu 0, T0, dapatkan sigma C. Kalau kita failure yang pertama, misalnya ini 90% sigma C, ternyata T1 runtuhnya 5 menit, terus 80% sigma C beban konstan yang kita berikan, ternyata menjadi 15 menit, ya. Kemudian kalau kita berikan 70% dari sigma C beban konstan, bisa mulai 1 jam, ya. Sampai terus kita plot, akhirnya kita dapatkan sigma yang ini yang tak terhingga ini. Disinilah mulai terdapat asymptotit. Disinilah kita dapatkan kurva kekuatan jangka panjang akan turun. Sigma C masa batuan, sigma C intakrok akan turun ke sigma C masa batuan. Kemudian sigma C masa batuan ini akan turun lagi menjadi sigma C long term. Jadi akan semakin turun kekuatannya. Nah, kekuatan seketika yaitu kekuatan maksimum atau sigma 0 yang dapat ditahan oleh material dalam waktu yang singkat. T ini hampir sama dengan 0. Dan biasa dikenal sebagai kuat tekan inersial. Pada kurva jangka panjang terjadi pada saat T0. Kemudian kekuatan jangka panjang atau sigma T yaitu tegangan yang menimbulkan runtuhan material dalam kurun waktu yang ditetapkan. Ya, ini biasanya umur konstruksi yang ditetapkan. Jadi di sini T ini kita tetapkan T-nya. Ya, T kita tetapkan. Berapa kita kita mendapatkan suatu kurva sudah dapat, terus kita butuh kok konstruksi kita hanya misalnya 10 tahun atau 5 tahun atau umur tambang kita hanya 4 tahun. Ya sudah, umur 4 tahun berapa? Nah, itu pada waktu yang ditentukan. Nah, kekuatan jangka panjang ultimate yaitu tegangan yang tidak menimbulkan runtuhan dalam waktu yang lama, yang tak terhingga. Tegangan ini dicapai pada kondisi rayapan atenuasi. Jadi pada saat yang mulai mendekati 0. Tegangan ini asimptotit terhadap kekuatan jangka panjang. Kekuatan jangka panjang adalah perwujudan dari sifat kekuatan batuan bergantung waktu yang dapat ditunjukkan dengan fenomena rayapan. Nah, menentukan ini bagaimana? Penentuannya bagaimana ini di dalam kekuatan jangka panjang masa batuan? Terowongan di dalam masa batuan harus dirancang dengan kekuatan tertentu agar dapat bertahan dalam waktu yang telah ditetapkan. Penentuan kekuatan jangka panjang dari hasil lab hanya mendapatkan kekuatan jangka panjang batuan utuh dari lab. Pendekatan yang dilakukan pada uji laboratorium untuk menentukan karakteristik kekuatan masa batuan masih terbatas. Dan di sisi lain, belum ada metode penentuan kekuatan jangka panjang berdasarkan pada uji in situ. Bisa saja sih sebenarnya grip secara in situ, ya bisa. Tapi ya tinggal bagaimana instalasi peralatannya itu yang kadang repot. Jadi ini batuan utuh, ada batuan masa batuan. Metode penentuan kekuatan jangka panjang untuk batuan utuh, metode penentuan kekuatan jangka panjang untuk masa batuan. Ini yang langsung dan tidak langsung. Ya, yang tidak langsung ada variasi beban konstan, rayapan primer. Yang tidak langsung ada batas elastik, dilatansi, lock, laju pembebanan. Nah, ini yang masa batuan ini yang akan kita lihat bagaimana nanti menentukannya. Bisa kita tentukan, tapi bagaimana? Ya. Jadi kekuatan jangka panjang ini yang saya maksud di sini adalah kuat tekan jangka panjang. Nah, ini coba kalau kita lihat kekuatan itu puncak yang seketika dan jangka panjang. Ada kekuatan puncak seketika dan ada jangka panjang. Ada kekuatan batuan utuh, ada kekuatan masa batuan. Dari batuan utuh puncak ke batuan utuh ke jangka panjang. Ada sigma C ke sigma long term. Ada metodenya dengan langsung dan tidak langsung. Nomor 2. Ya. Kemudian yang dari kalau kita bicara sama-sama puncaknya, kekuatan puncak dari batuan utuh ke sigma CM, batuan masa batuan. Ini juga ada, langsung dan tidak langsung. Sudah ada metodenya. Ini ada metodenya. Terus kalau yang kita lihat, coba sekarang long term-nya sudah dapat nih. Long term-nya intact-nya sudah dapat. Long term intact. Ini sigma C intact. Ini M masa batuan, ini masa batuan. Udah dapat long term intact. Bagaimana kalau kita jadikan ke long term masa batuan? Ini efek skala. Efek skala juga ini bisa juga peluang untuk menjadikan suatu metode. Nah, bagaimana dengan sigma C yang masa batuan, yang sigma C masa batuan yang seketika,
kita akan jadikan sigma C long term masa batuan. Sama-sama masa batuannya ini. Masa batuan seketika, ini masa batuan long term. Nah, ini yang akan coba kita bagaimana ini akan menentukannya, ya. Di sini metode penentuannya sebenarnya ini simple, ada suatu pengujian grafik tersebut ada fenomena yang terjadi pada durasi pengujian semakin lama. Ini pada saat tertentu ini, waktu T ini selama 10 menit. Ya, 10 menit pengujian yang diuji cepat dengan strain rate yang cepat, perubahan strain rate-nya itu sangat cepat, maka dia bisa 10 menit sudah fail. Kemudian batuan yang sama kita uji lagi, diperlambat lagi, dapat 1 jam. Kemudian diuji lagi dengan kekuatan yang strain rate yang berbeda, lebih lambat lagi, ada yang 1 hari. Kemudian terus ada yang 1 bulan, ada yang sampai 1 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Saya dulu menguji waktu S3 itu tidak saya selesaikan karena tidak pecah-pecah. Kalau saya nunggu itu sampai pecah, saya tidak lulus-lulus. Makanya saya selesaikan saja apa adanya. Karena ini tidak pasti waktu itu kapan akan pecah. Triaxial creep. Bukan UCL script, triaxial creep. Jadi lama sekali pecah, nggak pecah-pecah. Sampai saya lulus pun belum pecah-pecah juga batuannya. Sampai akhirnya labnya bosan sendiri. Nah, ini akhirnya dapat suatu fenomena. Ya, ini kita plot. Ini adalah kekuatannya semakin, kalau ujinya semakin lama, kekuatannya semakin turun, modulus elastisitasnya juga semakin turun. Ya, menjadi semakin turun. Regangannya semakin besar. Ya, jadi kekuatan sigma C dan modulus elastisitas semakin kecil, regangannya semakin besar. Ini regangannya. Ya, regangannya semakin besar. Regangan semakin besar. Kurva kemiringan ini, garis merah ini adalah yang menunjukkan E. Semakin tegak, E-nya semakin besar. Semakin melandai, E-nya semakin kecil, menurun. Kekuatannya di puncak kurva ini. Tapi regangannya ini semakin besar, regangannya di bawah. Ya. Kekuatannya menurun, E-nya menurun, tapi regangannya semakin besar. Dapat diasumsikan bahwa jika pengujian dilakukan dengan durasi lebih lama lagi, maka perbedaan perubahan kekuatan dan modulus elastisitas akan semakin kecil dan mendekati nilai konstan. Artinya semakin lama, dia akan semakin datar. Perbedaannya tidak akan besar. Udah konstan, sigma C-nya sudah konstan, E-nya juga sudah konstan. E-nya konstan, sigmanya konstan. Nah, disitulah. Nah, disinilah akan terjadi suatu kurva, ya, sama dengan yang tadi, kurva tadi. E-nya juga seperti itu, E-nya juga akan menjadi konstan, E-nya. Kekuatannya juga akan konstan. Ini grafik kekuatannya konstan, grafik E-nya konstan. Jadi ada sesuatu yang konstan di situ. Nah, disinilah akhirnya ada metode pendekatan. Kita lakukan pengukuran rayapan di lapangan, ya, di lapangan. Ini di lab rayapan. Kemudian kita dapatkan permodelan numerik, ada numerik, terus dapatkan persamaan reologi, dapatkan E. Karena di sini begitu ada numerik, ada reologi, ada rayapan. Kita bicara rayapan berarti ada waktu. Ada waktu kita dapatkan E long term-nya, ya, yang tadi. Dengan menggunakan uji numerik, dengan pendekatan numerik. Kemudian uji lab kita dapatkan sigma C kan, sigma C intak. Terus bisa secara tidak langsung bisa dijadikan sigma C masa batuan. Kemudian ada Goodman check, kita dapatkan E masa batuan. Jadi begitu E masa batuan dapat, kemudian sigma C masa batuan dapat, kita dapatkan regangannya, epsilonnya. Regangan masa batuan dapat, di sini E long term-nya dapat. Jadi long term dapat, regangannya dapat, ya sudah dapat sigma long term dari masa batuan. Di sini pendekatannya seperti itu. Nah, kemudian waktunya juga hampir habis. Analisis kestabilan lubang bukaan ini terakhir ya. Ini yang terakhir. Nanti ada kriteria keruntuhan, perpindahan,
kecepatan kritis, numerik, kinematik, dan lain-lain. Kemudian nanti ada kriteria keruntuhan atau failure, terjadi hubungan ini, ada analitik, ada empiris. Terus kita ceritakan tentang kriteria perpindahan menurut Cording, ya, bagaimana. Terus kita lihatkan kecepatan perpindahan, ada besar perpindahan, ada kecepatan perpindahan, ada Cording, ada Sensiang yang saat ini juga masih dipakai, beberapa tambang masih menggunakan ini. Kemudian ada kriteria kecepatan kritis. Ini menurut Gauss and Gausse, ya. Ini kecepatan kritis yang masih dipakai juga, ya, kecepatan kritis. Ini ada RMR di sini yang menarik, ya. Di sini ada rock mass rating masuk, kemudian lebar bukaan juga masuk, bobot isi masuk, kecepatan konvergensi. Ya, ini kita nanti bisa dihitung. Nah, kecepatan kritis dan ini tadi nanti ada kecepatan kritis, ada bagaimana itu ditentukan kecepatan kritisnya. Kemudian ada numerik, ada analisis numerik dengan RS2, RS3, ada flag juga bisa, flag 2D, flag 3D, ada UTEC gitu ya. Kemudian analisis numerik ini memberikan gambaran mengenai distribusi tegangan, distribusi regangan, faktor keamanan dan perpindahan. Terus kita masuk juga dari model numerik kita bisa dapat menghitung FK juga. Ya, dapat menghitung FK. Terus pakai kinematik juga bisa, ya, pakai kinematik. Ini contoh-contoh kinematik. Semakin sekarang kinematik ini asik loh, semakin banyak juga pendekatan-pendekatan menggunakan kinematik. Software-softwarenya juga sudah banyak. Artinya kita memasukkan data kekarnya, ya, data kekar nanti dihitung. Nah, ini contoh-contoh bagaimana pendekatan kinematik untuk bukaan. Jadi nanti akan ada mana bagian-bagian yang potensi critical zone-nya yang mana, ya. Nah, kemudian terakhir ini pemantauan. Ini yang menarik. Jadi pengukuran perpindahan merupakan hal yang sangat penting di dalam pemantauan perilaku massa batuan pada proses konstruksi bukaan bawah tanah. Pemantauan in situ sangat penting ini dalam pembuatan bukaan bawah tanah karena massa batuan adalah kondisi alamnya sangat kompleks. Tujuan utama pemantauan adalah menentukan kondisi kestabilan lubang bukaan dengan cara memberikan ini data kuantitatif. Data kuantitatif ini. Jadi pemantauan itulah data kuantitatif. Ini bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan mekanika batuan. Kemudian lubang bukaan atau terowongan yang sudah dirancang berdasarkan penyelidikan yang lengkap belum berarti bebas dari risiko kegagalan struktur. Oleh karena itu, tahap penggalian sampai operasional diperlukan suatu prosedur atau program pemantauan dengan tujuan mengendalikan stabilitas struktur bukaan dengan mengetahui deformasi. Ini pemantauan merupakan pemetaan struktur secara visual atau dengan instrumen, ya, dengan instrumen. Tujuannya ya menjaga operasional yang aman untuk melindungi manusia, memberikan peringatan awal mengenai kondisi tidak stabil, memberikan alternatif atau memodifikasi rencana penggalian untuk meminimalkan dampak ketidakstabilan. Kemudian memberikan informasi geologi dan geoteknik untuk melakukan analisis dan perancangan. Metodenya apa? Bisa optis, bisa konvergen, bisa ekstensometer. Ini di dalam Kopen 1827 juga selalu ada. Apa metodenya apa, alatnya apa, bagaimana pengolahan datanya. Ini yang menggunakan konvergen, terus ini menggunakan ekstensometer. Konvergen mengukur di dinding atau di atap, jadi di bagian luar dari suatu terowongan. Kalau ekstenso di dalam terowongannya, di dalam batuannya, di dalam massa batuan, mengukurnya di dalam massa batuan. Ini contoh-contohnya pengukuran konvergen, ini ekstenso, ini konvergen, ya. Kemudian ini di Pongkor, di Cibaliung. Nah, ini yang laju perpindahan yang dijadikan patokan di NHM. Di NHM ini rate of convergence-nya ini klasifikasinya. Jadi kurang dari 1 mm per D. Kemudian 1 mm per D sampai kurang dari lebih dari 1 sampai 2 yang moderate, terus 2 sampai 3 severe, 3 sampai 5 dan batasnya 5 ya, 5 mm per D. Ini yang sudah ekstrim ya. Kemudian di Cibaliung masih menggunakan Sensiang Cibaliung.
Kemudian di Pongkor ini kurang dari 1 mm per day aman. Ini hampir sama dengan cording. Ya. Mengapa ada yang coding, ada yang sensing? Tergantung pada masa batuan, kelas masa batuan dan perilaku masa batuan masing-masing. Kemudian 1 sampai 1,3 waspada, lebih dari 1,3 bahaya. Di Natarang plus minus 1 mm per day. Di Freeport kurang dari 1,2 aman, 1,2 sampai 2 ini yellow alarm kalau lebih dari 2 mm per day sudah red alarm. Ini untuk bawah tanah. Nah, tantangannya apa? Lokasi semakin lama semakin jauh, pandangan dan udara terbatas, gelap, air bawah tanah. Belum dapat melakukan pemantauan secara real time dan continue 2 jam per hari, 24 jam per hari. Beda dengan di terbuka ya, di terbuka kan ada radar itu, ada SSR, Slope Stability Radar, yang bisa dipasang di permukaan, bisa mencapai lereng yang luas. Kalau di bawah tanah, di dalam suatu terowongan bisa, tapi ya tetap saja jangkauannya itu terbatas karena ruangannya sempit. Jadi jangkauannya tidak seluas seperti di permukaan. Ada juga yang usulkan menggunakan CCTV, juga ada. Ya nggak apa-apa, usulan saja ya, walaupun akurasinya mungkin tidak kurang pas. Akurasinya kurang akurat, kurang tinggi akurasinya. Terus menentukan klasifikasi besar dan kecepatan perpindahan yang aman, waspada dan bahaya. Ini harus ada kajian dan analisis balik. Kita siap tambang harus punya itu besar dan kecepatan perpindahan sendiri-sendiri, tiap tambang sendiri-sendiri. Kemudian seringkali data pemantauan hanya dijadikan koleksi saja tanpa ada analisis lanjutan terhadap data tersebut. Yang sering terjadi baru dianalisis setelah terjadi ambrukan di bawah tanah. Sebelum terjadi ambrukan ya dikolek saja datanya. Kalau ditanya data pemantauannya ada nggak? Ada Pak, mana? Ya ini, terus diapain? Ya dikolek saja gitu. Baru dianalisis setelah ada ambrukan. GCMB, Ground Control Management Plan ini belum dibuat sehingga tidak ada rujukan dalam pemantauan dan penanganan batuan. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Ini kisi-kisi saja sebenarnya ya, kisi-kisi saja. Terima kasih. Lainnya nanti bisa kita lebih detailkan lagi dan kita bisa sharing apa yang lainnya. Terima kasih, Mas. Baik Pak, terima kasih. Waduh Pak, materinya membuat saya ingat zaman-zaman kuliah lagi ini Pak. Saya tak pamit sebentar ya. Iya Pak, mari Pak. Pamit kemana Mas Bar? Mungkin ke belakang dulu Prof. Ke belakang dulu daripada ditahan nanti sakit. Tukang mulu di situ dulu. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Barlian, kami informasikan bahwa kegiatan kita pagi tadi itu sudah di-share via Google Drive. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bisa diambil di link Google Drive yang sudah dibagikan di chat Zoom. Dan yang terakhir itu adalah presensi workshop kita kegiatan siang ini. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan bisa langsung diisi di sana dan nanti sertifikatnya akan dikirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing. Dan Bapak Ibu untuk record dan bahan dari Pak Barlian atau yang sesi siang ini akan diupload juga di link Google Drive yang sudah kami bagikan di atas. Tapi mungkin membutuhkan waktu karena filenya biasanya besar. Tapi insya Allah akan siap dalam beberapa saat.
Ready? Silakan, Mas. Baik, Bapak Ibu, melanjutkan Pak Bardian sudah bersama kita kembali. Apabila ada yang ingin kita diskusikan atau yang ingin ditanyakan kepada beliau, kami persilakan. Izin bertanya. Silakan Mas, silakan Mas. Ya. Izin bertanya Pak Bardian. Saya Silakan. ingin bertanya terkait kekuatan masa panjang Yosa. batuan tadi, Pak. Saya Yosa Yonatan dari Universitas Palangkaraya. Apakah dalam memperhitungkan kekuatan masa panjang batuan itu perlu kita memperkirakan juga waktu pelapukan dari batuan tersebut, Pak? Ya, jangka panjang ya, yang jangka panjang ya. Ya, Pak. Oke. Ya, ini memang di dalam tadi memang belum masuk faktor pelapukan ya. Ya, kalau ada misalnya ada suatu formulasi atau suatu pendekatan empiris terhadap pelapukan, bisa itu lebih bagus. Karena bisa saja karena dianggap ini benar, ini satu masukan yang bagus bahwa pelapukan juga akan mengurangi kekuatan. Tinggal pendekatan formula empiricalnya nanti kita carikan. Bisa? Bisa, Pak ya? Yes. Berarti itu nanti akan makin kurang pendek lagi umurnya, Pak ya? Ya, akan kurang lagi. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Yes. Baik, terima kasih Pak Yosa. Apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Dipersilakan. Ada yang tertulis? Kayaknya nggak ada Pak kalau yang tertulis. Yang tertulis, oh ya. Nanti materinya saya share saja karena ini banyak ya. Saya PDF-kan dulu. PDF saya masih nggak bagus, jadi PDF-nya malah jadi semakin besar. Baik Pak. Memang dari tadi sudah banyak yang menanyakan materinya Pak. Iya. Nanti di share-nya nggak tahu lewat mana. Kalau saya belum saya PDF-kan, jadi ini besar, jadi masih besar. Nanti saya lewatkan siapa enaknya ya materinya ya. Dengan Bu Nuka nggak masalah Pak. Oh, Bu Nuka aja ya. Oke. Iya. Ini ada yang raise hand ini. Sin Oktarianti. Oke, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hasan Oktarianti, dosen dari Universitas Bangka Belitung. Saya tadi sempat mendengar ketika Pak Bardian sedang presentasi, itu ada cara untuk melakukan pengukuran pada klasifikasi massa batuan, itu bisa diukur dengan menggunakan kompas geologi dan penggaris, itu bisa mendapatkan nilai kohesi dan sudut geser dalamnya. Nah, mungkin Pak Bardian terangkan sedikit gitu kan, seperti apa. Jadi bisa ketika kita kuliah lapangan bisa dipraktikkan kepada mahasiswanya. Terima kasih Pak Bardian. Terima kasih. Jadi saya juga sering mempraktekkan itu karena itu adalah kita dengan modal yang sangat sederhana, dengan asumsi kita sudah punya kekuatan batuannya, kemudian di lapangan kekuatan batuan intaknya ya sigma C, ataupun kalau belum ada ya kita bawa PLI, point load. Kemudian tadi penggaris itu untuk mengukur kondisi ketidakmenerusan, kondisi discontinue-nya, baik jarak spasinya, kemudian isiannya, kemenerusannya, itu penggaris. Bisa juga penggaris ini kita untuk menentukan RQD kalau tidak ada lubang, belum ada data bor RQD. Ini di dinding kita bisa menghitung RQD-nya di situ. Kemudian kompas digunakan untuk apa? Untuk menentukan nanti arah dari struktur tersebut. Nanti orientasi dari struktur terhadap lereng atau terhadap bukaannya. Nanti kita akan di-adjust kan. Ini larinya pakai RMR. Akhirnya pakai rock mass rating, pakai Binowaski. Karena kita sama-sama tahu
bahwa 75% rating dari Binowaski itu dipengaruhi oleh ketidakpenerusan. Karena memang Binowaski itu kan dibuat RMR untuk fracture rock, ya, untuk batuan yang terkekarkan. Nah, dari situ sudah kita dapatkan kelas massa batuan, masing-masing kelas itu Binowaski sudah memberikan pendekatan C-nya berapa, kohesi sudut geser dalamnya berapa untuk masing-masing kelas. Kemudian stand up time dan pada spasi stand up time pada stand up time pada bukan spasi, jarak apa namanya, kok jadi lupa saya. Stand up time pada jarak S itu, lupa. Span. Nah, stand up time pada span tertentu itu tiap kelas ada grafiknya, ada pada span tertentu stand up time-nya berapa, kohesi dan sudut geser dalamnya berapa. Itu selalu saya sampaikan juga pada saat ke lapangan atau ke mahasiswa, kalaupun kita belum punya pengujian, ya berarti kita pendekatan awalnya menggunakan rock mesh untuk menentukan karakter atau apa bisa dikatakan sifat-sifat dari massa batuan. Seperti itu, Mbak Hasin. Pakai RMR, nanti tiap kelas ada C dan sudut geser dalamnya masing-masing. Itu berlaku untuk massa batuan. Oke, terima kasih Pak. Mungkin nanti akan saya coba cari kelas massa batuan yang dari Binowaski yang ada kohesi sama sudut geser dalam, karena saya belum dapatkan materinya. Oke, tiap kelas ada. Ya. Baik, terima kasih. Kalau nggak punya, minta Pak Purwanto aja. Oke, Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali? Dipersilakan. Mungkin saya, Pak, yang akan bertanya, Pak, sedikit, Pak. Ya, silakan. Jadi saya juga ikut dalam tim penyusunan kurikulum ini, Pak, untuk terutama saya juga mengajar untuk tambang bawah tanah. Jadi di jurusan kami itu sempat tambang bawah tanah itu menjadi salah satu mata kuliah pilihan, Pak. Oke. Apakah itu merupakan pilihan yang tepat, Pak, ya? Itu dulu, Pak. Nah, kemudian setelah kami revisi, ternyata kalau menurut kami tambang bawah tanah itu harus menjadi mata kuliah wajib. Karena rasanya agak aneh gitu kalau seorang anak tambang, orang tambang, nggak tahu tambang bawah tanah gitu, Pak. Nah, terus kalau melihat dari materi yang Bapak sampaikan tadi, rasanya itu akan sangat sulit, Pak, bagi mahasiswa. Kira-kira ada nggak solusi yang mungkin bisa mempermudah kita mengajar dan mudah diterima oleh mahasiswa? Mungkin itu, Pak. Maksudnya sulit apa tadi bagi mahasiswa tadi? Kayaknya kalau mahasiswa, kalau di kami itu, kalau belajar banyak rumus-rumus kayak tadi yang Bapak paparkan itu, kalau kata mereka itu muntah gitu, Pak, adanya. Iya. Jadi kira-kira ada nggak solusi atau caranya kita ngajarnya gampang, mahasiswa nerimanya gampang juga gitu, Pak. Tapi indikator pembelajaran kita tercapai gitu, Pak. Ya, memang harus banyak studi kasus. Studi kasus dan real di lapangan. Memang ya kita sendiri kalau belajar rumus saja udah malas, ya kan? Udah malas belajar rumus karena kita tuh orang engineering, walaupun harus punya dasar-dasar keteknikan itu matematika, fisika, kimia harus punya. Apalagi kalau kita mau APPED. APPED itu berapa persen itu harus dasar keteknikan harus ada. Walaupun kita bukan sains, tapi harus tahu gitu. Kalau menurut saya pakai pendekatan studi kasus. Atau kalau mau lagi pakai model-model fisik. Buat model-model fisik untuk menjelaskan suatu fenomena. Misalnya nih, tentang perilaku. Perilaku itu kan ada elastis, ada elastis viskos, viskoelastis. Kasih saja mereka pair sama shock breaker. Dibuat
dibuat paralel bagaimana, dibuat seri bagaimana, dibalik shockbreaker-nya di atas, pair-nya di bawah, dibolak-balik bagaimana dampaknya, bagaimana perubahannya, bagaimana perbedaannya. Dibuat seperti itu. Nah, itu akan lebih menarik dan nanti baru kalau sudah paham apa yang terjadi itu dipahami dulu, baru kita tarik ke teorinya. Barangkali dibalik di situ. Dibalik kalau untuk bisa mahasiswa itu tertarik, dibalik dulu fenomenanya yang kita lihat, baru kita nanti lihat, ini loh teorinya. Ini teori yang menjelaskan tentang fenomena ini. Diperlukan kreativitas dosen akhirnya. Kalau di UPN sendiri Pak untuk tambang bawah tanah itu berapa SKS Pak ya? Tambang bawah tanah saya nggak begitu apa. Ini khusus untuk tambang bawah tanah ya? Iya Pak. Bukan geotekniknya ya? Bukan geoteknik. Tambang bawah tanah ini karena saya di sini membidangi akademik, saya selalu pegang buku panduan tapi nggak hafal berapa SKS-nya gitu. Geologi, tambang, ini tambang. Tambang, geofisika, tambang bawah tanah, peralatan, ada peralatan dan pengangkutan. Ini 3 SKS. Kemudian ada tambang bawah tanah 3 SKS. Jadi 6 Pak ya? Ya, ada yang tadi saya katakan ada peralatan dan pengangkutan tambang bawah tanah, khusus yang berhubungan dengan tambang bawah tanah ya. Tambang bawah tanah 3, peralatan dan pengangkutan tambang bawah tanah 3, ventilasi 2. Kemudian yang berhubungan lainnya khusus untuk lainnya samalah mekanika batuan dan praktikum gitu ya. Iya. Ya itu. Terus ya itu ada praktek tambang bawah tanah itu. Kalau kita ada praktek tambang bawah tanah, praktek tambang terbuka itu ada sendiri-sendiri. Itu semuanya mata kuliah wajib Pak ya? Wajib. Ya. Wajib main. Iya Pak. Ada teknik terowongan pilihan malahan. Sistem penyanggaan juga pilihan. Hidrogeologi pilihan. Masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri tiap prodi. Tergantung apa kompetensinya, apa arah yang akan dicari. Tapi capaian pembelajaran minimal untuk prodi tambang harus sama sih. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini Pak ada pertanyaan dari Bapak Januar Peri Irawan. Mohon izin bertanya bagaimana pengaruh groundwater dengan kekuatan batuan? Yang pasti groundwater ada di mana ya, kadang soalnya tergantung kasusnya ya. Seperti misalnya di dalam suatu bendungan, ada kalanya groundwater itu malah memberikan pressure yang memperkuat ya. Kalau bendungan dari kiri dan kanan ada air, itu menjadi memperkuat batuan. Terus kalau yang jamak terjadi kalau di tambang bawah tanah, air itu akan mengurangi kekuatan terjadi di bawah tanah. Itu yang artinya yang domainnya itu air, yang umum ya, air itu akan mengurangi kekuatan. Karena banyak kasus-kasus jebolnya atap itu juga karena beban dari air, adanya tambahan air. Itu yang umum terjadi adalah negatif. Baik, mungkin itu jawabannya ya dari Pak Januar. Mungkin ada lagi pertanyaan atau diskusi dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu? Mohon izin tanya, Pak Rosian. Silakan Pak Prof. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Bardian. Ya Pak Parno. Makasih. Ini mau tanya secara umum ini. Kalau kita membicarakan terowongan untuk tambang, kita selalu berpikir terowongan itu langsung disangga atau terowongan itu tanpa penyangga tapi kapan akan runtuh, berarti harus siap disangga sekian waktu. Nah, bedanya apa? Kalau dengan terowongan yang di perkereta apian ya, seperti misalnya terowongan hijau itu ya, dari dulu sampai sekarang itu ya bicaranya stabil terus, jadi tidak pernah kita mendengar ada terjadi kekuatan yang semakin berkurang karena lama
waktunya begitu. Mohon penjelasan Pak Barlian. Ya. Nah, inilah yang kadang kita perbedaan antara terowongan atau bukaan bawah tanah yang digunakan untuk kepentingan kepentingan masyarakat umum, sipil, dengan kepentingan tambang. Pertama, umur pakainya ya yang pasti. Pasti yang tadi, katakan kita sudah menggunakan konsep kekuatan jangka panjang. Umur pakainya pasti dia dibuat umur pakainya katakan 100 tahun. Ya, berarti batuan itu nanti sudah mulai, atau oke lah, nggak usah lama-lama, katakan, tapi harus ada suatu konsistensi perawatan. Misalnya saya hanya akan membuat umur saya hanya 10 tahun atau 25 tahun. Sudah diprediksi pada saat 25 tahun itu ini sudah kekuatannya akan semakin berkurang, atau ini seperti tadi bahwa ini konstruksi akan dibuat hanya untuk 25 tahun misalnya. Kalau dibuat untuk 100 tahun sekalian, pasti kasarannya tebal dari konkretnya itu akan lebih besar daripada umur yang 25 tahun. Karena dia sudah disiapkan untuk umur yang panjang. Karena di dalam desain, semakin lama waktunya, otomatis kekuatannya semakin turun dari masa batuan itu. Semakin kecil. Kekuatannya semakin kecil, otomatis bagaimana untuk meningkatkan kekuatan? Ya otomatis dengan memberikan suatu tambahan kekuatan. Ya kalau di terowongan, kasus terowongan kereta api, konkret lah gitu. Walaupun kita juga sering mendengar kalau ada retakan-retakan, itu ada ya retakan-retakan, terus di dalamnya ada struktur yang berkembang, yang mengalami displacement, itu ada, tapi sudah selalu dikontrol dan di handle gitu ya. Nah kalau tambang kan biasanya sering kita mendengar ada runtuhan dan lain-lain, karena memang tambang itu biasanya khususnya misalnya pada stop yang sering terjadi itu, di stop itu memang dia tidak dipakai untuk jangka panjang. Stop itu paling hanya dibuat untuk stop, apalagi itu bulan, hanya ukuran bulan ya. Umurnya stop yang nantinya akan ditinggalkan atau stop nanti yang akan diisi lagi, itu umurnya dalam skala bulan. Jadi memang kadang tidak dipakai penyangga. Kalaupun ada penyangga malah justru akan kontraproduktif nanti. Jadi harus diperhitungkan benar stand up time-nya. Jadi konstruksi yang dibuat, kalaupun harus dikasih penyangga juga, buat apa kita membuat konstruksi yang sekuat terowongan kereta api yang dipakai 100 tahun, diaplikasikan di tambang yang paling hanya dipakai umur tambang itu di stop, itu umur tambang misalnya hanya bulan. Katakan misalnya itu di jalur utama, kasus di CSD di decline-nya itu juga sudah mau ditutup, itu dibuat tahun 97. Saya dengan Mas Rito itu di sana mendampingi itu 97, 98. 2000, sekarang 2000, berarti 2020, berarti ya sekitar 20 tahunan lah. Itu yang main haulage-nya itu yang dipakai, itu udah mau mulai ditutup. Dan itu pun memang ada beberapa rehab yang sering terjadi, amblukan kita rehab. Artinya perbedaannya di sini memang untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan tambang akan beda. Di Kepmen 1827 ditambang pun untuk fixed facility itu FK-nya lebih tinggi daripada yang non fixed facility. Kalau di sipil biasanya FK-nya itu besar itu ya, permintaan FK-nya daripada untuk tambang. Itu Mas Parno. Terima kasih Pak Barlian. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Yudo Dwi Gali Cahyono. Izin bertanya Pak Barlian, Yudo Ya. ITATS. Untuk perhubungan persamaan antara kekuatan massa batuan dengan intake rock, di mana dalam persamaan tersebut memasukkan parameter RMR. Dan kita ketahui RMR diciptakan di proyek sipil, bukan
tambang bawah tanah yang penuh dengan gangguan tegangan di sekitar terowongan pada batuan. Mohon dikoreksi jika salah. Pertanyaannya, apakah ada persamaan untuk mengkorelasikan hubungan antara intake rock dengan rock mesh yang memasukkan parameter tegangan? Terima kasih. Mengkorelasi hubungan intake rock dan rock mesh yang memasukkan, ya ini saya artinya kalau parameter tegangan kan ada di Q ya, di Q. Karena di rock mesh RMR kan tidak ada parameter tegangan. Bisa saja dimasukkan karena antara korelasi antara Q dan RMR kan sudah ada. Ya kan? Artinya Q dan RMR ada, dikorelasikan ke sana, dapatlah RMR Q berapa, dapatkan ke RMR. Kalau sepanjang belum ada untuk pendekatan rock mesh dari intake rock dengan menggunakan Q belum ada, ya kita lewatkan dulu Q-nya ke RMR. RMR nanti baru sigma M-nya terhadap CI dengan menggunakan RMR. Itu saja. Baik Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Otong. Pertanyaannya, sejauh mana pengaruh kekuatan batuan akibat efek peledakan? Terima kasih. Kekuatan batuan terhadap efek peledakan. Getaran mungkin maksudnya Pak. Ya, kalau yang ya ini sebenarnya sesuatu yang beban dinamis ya, beban dinamis. Kalau yang pasti gini, peledakan itu pasti akan menimbulkan retakan baru atau memperbesar retakan lama. Kan itu dampaknya kalau sampai ke batuan tersebut getarannya. Kuncinya di situ aja. Akan menimbulkan retakan baru atau memperbesar retakan yang lama. Nah, pasti di situ kan akan tadi dikatakan bahwa kekuatan massa batuan akan semakin berkurang jika semakin banyak discontinuity. Di situ aja kuncinya. Jadi tidak usah kemana-mana, prinsipnya di situ. Artinya semakin di drill peledakannya semakin banyak, retakannya di batuan akan semakin besar, ya otomatis nanti akan jadi fail. Ini mungkin saya akan ini Pak, itu kalau habis peledakan, anggaplah habis peledakan suatu tambang itu, apakah kita harus menghitung lagi RMR-nya gitu Pak? Nah, itu tadi. Secara visual, RMR itu kan visual ya. Pak Tong? Iya, ya. Betul Pak. RMR itu kan visual. Sepanjang secara visual bisa memang ada perubahan, peningkatan adanya penambahan diskontinuitas, ya akan lebih valid kalau kita hitung lagi pendekatannya. Karena pasti kalau dengan peledakan, kalau secara visual retakannya semakin banyak, kekerapat spasi kekannya semakin banyak, semakin rapat, ya otomatis RMR-nya akan berubah. Oke, makasih Pak. Yes, visual. Kita kuncinya kan karena RMR itu visual. Kalau yang di dalam kan kita nggak tahu ya, yang di dalam. Mungkin retaknya di dalam nggak nampak di luar, bisa jadi. Orang kita aja kalau dinding kita itu rapet, kelihatannya seperti masif, tapi di dalamnya retak-retak, nggak muncul. Di dalam menentukan RMR nggak kelihatan, nggak kebaca itu. Itu Mas, Atong. Makasih Pak. Yes. Ya. Baik Pak, mungkin Prof. Ridwan boleh ada tambahan? Ya, Ya Pak Marwan. Maaf Pak, ada mau nanya atau saya dulu? Selamat sore Pak. Oh, oke. Kami memberikan penjelasan. Ini mau bertanya Pak kayaknya Pak Marwan. Wah, jangan, nanti kualat saya. Oh, kalau Bang Marwan mau nanya, saya ngalah lah. Monggo Pak Marwan. Terima kasih. Oke, selamat sore Pak Pelian. Saya hanya akan sharing pendapat saja. Kalau soal Marwan itu, Pak Marwan, ini putus-putus kayaknya suaranya Pak. Putus-putus suaranya Pak. Oh iya? Iya, putus-putus Pak.
Halo, saya nggak jelas, Pak. Masih putus-putus, Pak. Masih putus-putus, Pak. Masih tetap putus-putus. Oke. Jadi Kayaknya sinyal, Pak Marwan. nggak kedengaran, Pak. Kayaknya sinyal, Pak. mana Pak? Headset. Oh, nggak jelas ya? Iya, nggak jelas, Pak. Jelas. Nggak jelas, Pak. Putus-putus. Sebentar. Ganti dulu. Halo, jelas nggak? Sekarang jelas. Masih, Pak, kayaknya. Masih nggak jelas? Masih, Pak. Nggak jelas. Tulis saja Pak Marwan. Terus, nggak jelas. Hampir nggak kedengaran, Pak. Ketik di chat aja, Bang. Nggak jelas. Iya. Ya, boleh buat. Kalau nggak kelihatan, cuma ngomong. Silakan ya, Pak. Kalau nggak jelas. Atau Pak Dino. Masih tidak kedengaran, Pak. Putus-putus, Pak. Adalah kalau nggak kedengaran. Oke, sambil nunggu Pak Marwan. Ya, Saya boleh nggak? mungkin silakan. Silakan, Prof. Iya, tadi Mas Rosihan mengkhawatirkan apa namanya tambang bawah tanah ya, Iya, Pak. wajib atau pilihan. Nah, saya sih sepakat Iya. dengan Mas Bar tadi. Ini harus jadi wajib ya, tambang bawah tanah. Saya mewakili Kaprodi Tambang nih, karena Pak Ganda kayaknya nggak hadir nih. Jadi di forum kita ini dekan mewakili Kaprodi. Gini, di tambang kami diobrak-abrik tuh kurikulumnya oleh ABET. Karena kami ikut apa akreditasi ABET. Sehingga menurut ABET itu tambang bawah tanah harus ditambah waktu itu di kurikulum ITB. Nah, kami menambah mata kuliah tambang bawah tanah khusus 4 SKS. Kemudian kita tambah lagi perencanaan tambang bawah tanah. Jadi 4 SKS. Jadi kami di ITB perencanaan tambangnya ada 2. Perencanaan tambang terbuka 4 SKS, kemudian perencanaan tambang bawah tanah 4 SKS. Akibatnya memang ada kuliah yang harus digabung-gabung jadinya, karena kan kita maunya 144. Salah satu yang apa namanya dikurangi kreditnya adalah tugas akhir. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu bisa bayangkan kami mengurangi kredit tugas akhir dari 5 SKS menjadi 2 SKS. Wah. Karena argumennya ABET, ibu bapak sekalian, S1 itu bukan peneliti. Yes. S1 itu desainer. Jadi jangan kita bebani topik-topik penelitian yang berat-berat kepada S1. Karena S1 itu harus bisa mendesain. Nanti kalau dia mau meneliti, ya dia ikut S2 atau ikut S3 gitu. Nah, S1-nya cukup sampai apa namanya mendesain. Itu jadi Mas Rosian kalau masih sempat dibuat wajib saja tambang bawah tanahnya. Baik, supaya Pak. kita semua kan di UPN juga wajib kan Mas ya? Mas Bak? Wajib. Ya. Ya wajib ya. Ya supaya kita satu inilah. Ya. Satu Iya, Pak. frekuensi. Iya, Prof. Itu mengenai mengenai kurikulum. Kemudian tadi saya izin menambahkan Mas Bardian soal penjanggaan sipil, apa proyeksi terowongan sipil dengan terowongan tambang. Iya. Ya memang kalau tadi Mas Parno ya? Ya, Mas Parno. Yang menggunakan terowongan hijau. Ya. Contoh. Iya, benar, Prof. Ya. Nah,
terowongan hijau, terowongan Sasak Saat yang dekat Bandung, itu kalau kita lihat, kalau kita buka supportnya itu pasangan bata, belum ada beton waktu itu kalau yang saya tahu di Sasak Saat. Pasangan batanya itu 1 meter tebalnya. Jadi memang pada saat itu kan kita dia dibangun kita belum kenal shotcrete, belum kenal rock bolt. Jadi memang langsung aja pasang konkrit atau pasangan bata tebal 1 meter, aman ratusan tahun. Nah kalau ditambang kan tadi Mas Bar juga udah bilang umurnya paling berapa sih? Tapi jangan salah juga, saya boleh share di sini di Freeport itu ada terowongan yang penyanggaannya melebihi terowongan sipil. Kita kan sebagai orang geotek, batuan seperti apapun bisa kita terowong. Ya. Meskipun dengan segala konsekuensinya kita bisa terowong. Nah, tinggal masalah uangnya mau seperti apa. Apakah mau 12.000 US dollar per meter atau sampai 300.000 US dollar per meter. Ada juga tuh terowongan tambang 300.000 per meter. 2 Alphardnya Pak Barlian tuh. Untuk 2 Alphard Pak Barlian untuk bikin 1 meter terowongan tuh kalau kita bicara 300.000 kan. Padahal biasanya kan kita bicara umumnya di puluhan ribu lah bikin terowongan itu. Ya. Gitu. Tambahan dari saya. Makasih. Terima kasih, Pak. Makasih Mas Fido. Saya nambahkan tentang kurikulum tadi, menarik memang. Di kurikulum Merdeka Belajar itu arahnya tidak artinya gini, tidak semata, kalau sekarang ini pendekatan kita, mindset kita skripsi ya, tugas akhir itu skripsi, sehingga mahasiswa itu diarahkan seolah-olah harus jadi peneliti. Ya, nah padahal di MBKM juga sudah mengarah seperti yang dilakukan oleh ITB. Magang atau wirausaha atau yang lain atau meneliti sendiri atau proyek kemanusiaan yang nanti menjadi bagian dari tugas akhir. Jadi tidak mutlak harus skripsi gitu, ada pilihan. Di kita terus terang di UPN saja juga sudah mulai berpikir ke sana. Ini kita sampaikan bahwa nanti tidak ada mata kuliah skripsi tapi ada tugas akhir, di mana tugas akhir itu bisa pakai skripsi silakan, bisa pakai menulis di jurnal internasional atau jurnal nasional dengan kriteria tertentu. Tidak harus skripsi. Atau nanti ada laporan juga, laporan kegiatan yang diekuivalensikan dengan tugas akhir. Jadi tidak mutlak harus skripsi di situ. Jadi kalaupun di ITB sudah merejus menjadi 2 SKS itu benar, itu artinya jangan dibebani skripsi itu kan penelitian kan itu, meneliti, membuat sesuatu penelitian yang ada hasil. Itu sepakat saya itu. Memang arahnya juga kita harus mulai ke sana mindsetnya. Makasih Mas Rito. Nanti kalau mengakses jangan dimarahin Mas Bar. Asesor kita marah nanti. Ujung-ujungnya Pak Barlian sama Pak Sab Bunita juga nih. Ini para asesor kita suka ngomel nih. Sudah bagus ini sekarang Pak Ridho, sudah nggak ngomel Pak. Oh gitu ya. Langsung jadi nggak ngomel. Kemarin diakses ya Pur. Iya Pak, nggak ketemu langsung jadi nggak diomelin. Mas Bar sama Pak Safrizal ya? Iya. Sama Mas Safrizal ya? Iya, betul. Punten nih, bisa dapat A itu, Mas Rosian. Iya. Mas Rosian, maaf nih, jadi ajang reuni kita. Enggak apa-apa, Pak. Baik, silakan Bapak Ibu yang mungkin masih ada ingin kita diskusikan. Mungkin Pak Marwan sudah bagus, Pak, suaranya, Pak. Atau Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang lain? Izin, Pak Bambang dari Padang. Ya, monggo Pak. Ini tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Ridho sama Pak Barlian dalam konteks tugas akhir atau skripsi.
Jadi mahasiswa S1 tidak dibebankan untuk sebagai peneliti gitu. Nah, mungkin kalau dari kita telusuri kayaknya baru ITB deh yang masih yang udah mengarahkan tugas akhir itu hanya 2 SKS gitu kan. Sehingga kemampuan mahasiswa itu memang untuk S1 tambang itu diarahkan kepada bagaimana mereka mampu mendesain seperti yang dikatakan Pak Ridho tadi. Nah, ini kan karena ini juga terkait dengan nanti kita akan menyusun guideline untuk Merdeka Belajar untuk kurikulum kampus Merdeka ini. Kira-kira menurut Prof. Ridho ini harapannya seperti apa atau dengan Pak Bardian tadi itu? Apakah bisa itu menjadi satu guideline bahwasanya memang S1 itu ya skripsinya nggak usah sampai 5 SKS seperti itu gitu. Karena ada juga itu yang menggabungkan skripsi itu dengan praktek kerja. Jadi mereka di lapangan, pulang dari lapangan kemudian menyusun sesuatu laporan sekaligus tugas akhirnya. Gimana ini Prof. Ridho? Enggak, Prof. Ya kalau saya sih ini Mas Bambang, ya kita usulkan saja sebagai bagian dari Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar ya, benar ya? Merdeka Belajar. Mas Barlian senang kalau Merdeka Mengajar. Iya, kita usulkan saja Mas, nggak tahu saya apakah di Forkopindo ini kita bisa mengusulkan sesuatu, nanti kita pikirkanlah di Forkopindo ini. Sebenarnya skripsi S1 tambang itu harus seperti apa gitu ya. Soalnya kalau kayak sekarang aja dengan COVID-19 ini kan kalau kita tetap maksakan skripsi harus penelitian misalnya, ini sih tidak ada hubungannya dengan COVID-19, kebetulan aja ada COVID-19, kan bubar semua di penelitian mahasiswa kita. Ya, sampai sekarang mereka terhambat itu ke lapangan semuanya. Betul. Modeling dengan modeling dengan data sekunder misalnya, saya bisa saja kalau menurut saya. Ya. Itu sih. Nggak tahu Mas Bar, sebagai asesor Mas Bar. Ya masalah memang kalau misalnya kalau dihubungkan dengan COVID ya. Halo. Ya itu, Mas Bang Marwan udah bisa tuh. Silakan Pak Marwan. Masih mute. Masih mute. Masih mute Bang Marwan. Ya, udah. Halo, selamat sore Pak Ridho. Ya. Jadi benar, kalau skripsi itu, kalau menurut saya, memang itu fleksibel Pak. Betul. Jadi dia itu termasuk mereka belajar itu masuk benar itu. Jadi kalau sekarang ditambah bukan akan pernah sampai di bawah 5 tahun. Mohon maaf Pak Marwan, putus-putus suaranya Pak. Saya secara Palembang ini mau pulang makan tempe ini. Ini mungkin karena Pak Ridho ada yang secara Palembang jadi jatuh. Ya, kembali balik ke pendengaran baik aja lah kalau gitu. Siap. Sidangnya nggak harus di sini mungkin. Iya Pak. Masih jelas. Masih belum jelas Pak. Masih belum jelas Pak. Nah, silakan aja terus Pak Duli, apa susah? Terus aja. Ya, oke. Nggak bisa ngomong berarti. Oke, Pak Bardian atau Pak Ridho ada yang mau dibahas tadi Pak? Silakan Pak. Cukup saya Mas Bar tadi mau menyampaikan. Saya ini yang kalau dikaitkan dengan COVID, skripsi yang dimana tidak bisa ke lapangan, kalau dikaitkan dengan COVID ya, capaian pembelajaran 50% pun nggak masalah sekarang. Artinya kalaupun misalnya 100%-nya itu dengan data primer, 15 capaian pembelajaran hanya 50%, ya data sekunder nggak apa-apa. Kalau itu dikaitkan dengan COVID, ya, karena kita nggak bisa memaksakan daripada memaksakan malah menjadi klaster sendiri kan, nanti malah nggak bagus. Nggak masalah kalau di COVID. Nah, sehingga sekarang apakah nanti ini akan menjadi satu learning buat kita? Ternyata bisa kok hanya dengan data sekunder, tinggal kita genapi yang 50% hilang itu dalam sisi apanya gitu. Ini
terus terang saja di kami saja masih ada beberapa dosen-dosen yang masih skripsi itu dewa. Seolah-olah itu mata kuliah yang dewa, yang harus primer lah, harus ke lapangan. Kita akan memberikan pemahaman di lapangan biar tahu ini. Itu saya pikir itu adalah paradigma lama. Paradigma di mana kita harus punya paradigma baru sekarang pendekatan skripsi itu. Nyatanya dengan capaian pembelajar 50% karena COVID bisa, ya sudah kita genapi aja. Kalau COVID sudah selesai, kita genapi nanti 50%-nya dalam bentuk apa? Dengan catatan sekunder, modeling, data lab, tetap. Oke. Jadi Jadi yang penting sih jangan dipaksakan mahasiswa kita semua menjadi peneliti gitu aja sih. Yes, itu kuncinya betul. Iya, Prof. Sama, saya juga sama seperti itu. Selalu menyampaikan seperti itu. Jangan dipaksa menjadi peneliti. Banyak mahasiswa kita itu gagal tidak lulus karena dipaksa menjadi peneliti pada saat skripsi dia stres. Iya, betul. Iya, benar, Pak. Semoga Bapak Ibu. Punya Pak Ridho aja sudah stres dia, balik lagi dia. Baik Bapak Ibu, masih adakah yang ingin kita diskusikan? Mengingat waktu, sudah hampir jam 3 waktu Indonesia Barat ini. Closing statement lah, Mas. Oke. Sepertinya tidak ada. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Barlian? Terima kasih dari saya. Mari, ini adalah workshop mata kuliah, kesempatan yang baik untuk kita sharing, untuk bisa mengukur apakah tadi seperti tadi disampaikan, apakah yang geoteknik tambang bawah tanah ini seberapa yang akan diberikan, kemudian apakah penting atau tidak, ini silakan nanti didiskusikan di internal prodi masing-masing. Besok tentang penyanggaan dari Prof. Ridho, Mas Ridho juga nanti akan kita lihat. Kemudian dari Pak Marwan tadi sudah tentang tambang bawah tanah, kemudian ada lagi nanti dari Prof. Budi tentang perencanaan. Ini menarik perencanaan tambang bawah tanah karena memang ternyata ini hasil update juga ya. Ya, betul. Hasil update kita juga terus terang belum ada perencanaan tambang bawah tanah. Kita masih perencanaan tambangnya masih umum. Suatu ketika kasusnya bawah tanah ya masuk bawah tanah. Suatu angkatan kasusnya terbuka ya terbuka gitu. Jadi belum di split ada perencanaan tambang bawah tanah, ada perencanaan tambang terbuka. Kalau tujuan kita mau menjadikan mahasiswa kita adalah seorang desainer, seorang bukan peneliti, ya memang itu harus kalau seperti itu karena harus siap untuk di tambang bawah tanah maupun tambang terbuka. Nah, itu kemudian nanti ada ventilasi juga besok dari Bunita. Bagaimana kita di sini untuk melihat apa yang disampaikan dari kita ini adalah seberapa banyak porsi yang ada mata kuliah ini, apa yang akan diberikan, terus silakan nanti dibicarakan lagi, ditindaklanjuti di prodi masing-masing. Harapannya workshop mata kuliah tambang bawah tanah ini bisa menyamakan persepsi prodi-prodi tambang di Indonesia terhadap tambang bawah tanah. Kalau misalnya itu menjadi sesuatu poinnya memang sebenarnya tambang bawah tanah, ya minimal tambang bawah tanah itu memang wajib untuk di prodi tambang itu. Itu yang dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Berlian. Mungkin Prof. Ridho ada tambahan Pak? Cukup saya Mas, cukup. Oke Bapak Ibu, sepertinya waktu sudah membatasi kita. Kami sebagai moderator apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak narasumber dan seluruh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu partisipan yang sempat hadir pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih buat semuanya Ibu Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Barlian, Pak Rosyan. Terima kasih Pak Prof. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, pamit Pak Ridho, Pak Bar. Yo, besok ada kan Pur? Ya, Besok insya ikut, Allah. kan? Insya Allah besok adain. Nah,
Kan sudah selesai penilaian dari Mas Barlian. Udah ada bocoran kok, Pur. Ya. Aku udah punya bocorannya nilainya. Iya Bu Nuke. Foto dulu harusnya Pak sekali lewat untuk. Oh iya. Mohon maaf Pak, yang masih ada mungkin kita bisa foto sebentar Pak. Ya. Mohon diaktifkan semua kameranya. Ya. Mulai. Berikan posisi yang terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ada 4 halaman itu. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Sampai besok. Sampai besok. Terima kasih. Terima kasih Pak Barlian, Pak Ridho. Ya, sama-sama.